Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, berjumpa kembali dengan Bapak dalam pelajaran PPKN melalui PPKN Studio. Namun jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, di kali ini kita akan membicarakan bab 4 anak sekalian. Apa itu bab 4? Ya, keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Anak sekalian, tentu kalian sering mendengar kata SARA. S-A-R-A, SARA. Di Indonesia kata SARA ini menjadi sangat populer dan SARA ini seringkali dimaknai negatif. Misalnya kalian menyebut teman kalian dari Batak misalnya, dasar Batak lo. Lalu teman kalian yang lain akan bilang, nggak boleh gitu, itu SARA. Atau kepada teman yang lain berbeda agama, misalnya kalian mengejek agama teman kalian, maka teman yang lain akan bilang, nggak boleh dong, itu SARA, nggak boleh. Nah, begitu ya. Nah, anak sekalian, apa sebenarnya SARA itu? Nah, SARA itu ya ini. S, suku, A, agama, R, ras, A, antar golongan. Nah, anak sekalian, di Indonesia adalah negara yang beragam. Ini ada kata-kata keberagaman. Keberagaman asal kata dari ragam. Beragam. Ragam itu artinya bermacam-macam. Bermakna di situ ada kata banyak atau lebih dari satu, ya. Lalu kemudian bisa juga diartikan beraneka. Nah, keberagaman atau keanekaragaman, nah begitu juga boleh, anak sekalian, berarti bermacam-macam. Keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan berarti di Indonesia itu ada bermacam-macam suku, agama, ras, dan antar golongan. Tentu kalian bisa melihat teman-teman kalian di kelas ya, dari suku mana saja. Tentu ada Jawa, ada Aceh, ada Batak, ada Sunda, ya, ada Madura. Di Indonesia, anak sekalian, menurut sensus penduduk tahun 2010, bahwa suku bangsa di Indonesia itu mencapai 1128. Dan kalau Bapak tidak salah pernah membaca di 2020, suku di Indonesia itu mencapai lebih dari 1.300. Nah, anak sekalian, lalu agama ada kurang lebih ada yang diakui ada 6. Ya. Apa saja? Ada agama Hindu, Buddha, Islam, Kristen atau Protestan, Katolik. Lalu kemudian ada Konghucu, ada 6 anak sekalian. Nah, bagaimana dengan ras? Ras itu ada macam-macam ya. Ada ras Mongoloid, ada ras Negroid, ya nanti akan kita bahas. Lalu kemudian ada antar golongan, berbagai macam golongan. Golongan yang dimaksud ini ada golongan sosial, misalnya ada kaya, ada miskin, lalu kemudian ada golongan terpelajar, ada golongan tidak terpelajar, ada golongan, ada laki-laki, ada perempuan, ya, dan lain sebagainya. Nah, anak sekalian, karena adanya perbedaan-perbedaan inilah, maka kita diminta untuk bertoleransi. Toleransi artinya bekerja sama. Toleransi artinya hormat, menghormati, dan bekerja sama antar suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, anak sekalian, makanya di lambang burung Garuda yang di sini nih, yang dicengkram oleh burung Garuda, ada semboyan Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, anak sekalian, sebenarnya keberagaman di Indonesia itu tidak hanya suku, agama, ras, dan antar golongan, ya, banyak sekali perbedaan-perbedaan,
ya, perbedaan pekerjaan misalnya, ya, perbedaan karakter, ya, perbedaan jenis kelamin atau gender, ya, dan lain sebagainya. Namun yang sering menjadi persoalan adalah empat hal ini: suku, agama, ras, dan antar golongan, sehingga kemudian disingkat dengan istilah SARA, SARA. Oke, baik anak sekalian. Nah, tentu berbeda-beda negara, berbeda-beda keberagamannya. Yang Bapak dengar misalnya kalau di Malaysia itu ada sekitar 40 suku bangsa. Kalau di Indonesia tadi ada berapa? 1128. Bahkan di tahun 2020 menjadi lebih dari 1300. Nah, tentu kita bertanya, mengapa sampai terjadi keberagaman? Mengapa sampai terjadi perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan? Nah, mari kita pelajari anak sekalian tentang faktor, ya, faktor penyebab keberagaman di Indonesia. Anak sekalian, faktor-faktor atau sebab-sebab yang menjadikan Indonesia ini beragam tentu banyak sekali anak sekalian, ya. Mari langsung kita menuju ke sini. Yang pertama adalah faktor strategis wilayah Indonesia atau faktor letak geografis Indonesia. Coba kalian amati letak geografis dalam peta dunia, anak sekalian. Letak Indonesia yang strategis yaitu di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, dan di antara dua benua, yaitu benua Australia dan benua Asia. Sehingga Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia yang paling sibuk, melewati Selat Malaka dan lain-lain. Sehingga anak sekalian, banyak para pedagang-pedagang, kalau sekarang malah para pengembara, ya, kalau mau pergi dari satu benua ke benua yang lain, terutama zaman dulu selalu memakai kapal, akan melewati Indonesia. Nah, anak sekalian, maka Indonesia akan menjadi jalur perdagangan internasional. Lalu lintas perdagangan tidak hanya membawa komoditas dagang, namun juga pengaruh kebudayaan mereka terhadap budaya Indonesia. Kedatangan bangsa asing yang berbeda ras kemudian menetap di Indonesia mengakibatkan kemajemukan ras, agama, dan bahasa. Ya, jadi salah satu sebab juga negara Indonesia dijajah adalah ya seperti itu. Karena bangsa Indonesia, karena Indonesia ini letaknya yang strategis, ada bangsa-bangsa yang tidak sengaja melewati jalur perdagangan dunia ini, lalu kemudian mampir ke Indonesia, dan Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Akhirnya mereka kemudian menetap, ya, ada yang menetap, ada yang tetap berdagang, ada bahkan kemudian menjajah. Lalu kemudian yang kedua adalah kondisi negara kepulauan. Anak sekalian, di Indonesia kurang lebih ada 17.400 pulau. Dan ada 5 pulau besar, anak sekalian. Nah, karena wilayahnya yang luas, yaitu 5 juta kilometer persegi, dan dibagi-bagi menjadi 17.400 pulau. Masing-masing pulau ini memiliki cuaca yang berbeda, ya. Karena cuaca yang berbeda-beda, keadaan alam yang berbeda-beda, sehingga kemudian hasil alam juga berbeda. Tumbuh-tumbuhan juga akan berbeda. Hewan yang hidup juga berbeda. Nah, karena perbedaan-perbedaan ini, anak sekalian, maka kemudian akan melahirkan perbedaan yang lain. Karena satu pulau dan pulau yang lain juga jauh, terutama pada saat itu tidak mudah ada transportasi. Tidak semua orang punya kapal, sehingga satu kelompok orang dari satu pulau jarang sekali menuju ke pulau lain. Jangankan satu pulau jatuh daerah ke daerah yang lain, tentu mereka akan berjauhan. Nah, ini juga mengakibatkan kemudian perbedaan, anak sekalian, ya, sehingga ada menyebabkan perbedaan
suku bangsa, ya. Misalnya suku bangsa Jawa tinggal di Pulau Jawa, ya. Lalu kemudian bangsa Madura tinggal di Pulau Madura, suku Bali tinggal di Pulau Bali. Nah, seperti itu. Misalnya juga suku Papua tinggal di Papua. Nah, kemudian yang pulau-pulau besar ada banyak sekali didiami oleh suku-suku yang lain. Kemudian menyebabkan karena berkelompok suku-suku tersebut bahasanya menjadi beda. Ada bahasa Jawa, ada bahasa Aceh, ada bahasa Batak, ada bahasa Minang, ada bahasa Sunda, berbeda-beda. Kemudian budayanya tentu saja akan berbeda-beda. Maka kalian melihat betapa banyaknya keragaman bangsa budaya di Indonesia, serta peranan laki-laki dan perempuan di masing-masing pulau ini juga berbeda-beda. Nah, lalu kemudian ada perbedaan kondisi alam, ya, tidak jauh berbeda dengan perbedaan kondisi negara kepulauan, ya. Karena kepulauan inilah maka kondisi alam akan berbeda-beda. Kondisi alam yang berbeda seperti daerah pantai, pegunungan, daerah subur, padang rumput, pegunungan, dataran rendah, rawa, dan laut mengakibatkan perbedaan masyarakat. Juga kondisi kekayaan alam, tanaman yang dapat tumbuh, hewan yang hidup di sekitarnya. Masyarakat di daerah pantai tentu berbeda dengan masyarakat di pegunungan. Masyarakat pantai misalnya pekerjaannya adalah nelayan, kalau di pegunungan kebanyakan adalah berkebun, nah, dan lain sebagainya. Seperti perbedaan bentuk rumah juga akan berbeda, mata pencarian, makanan pokok, pakaian, kesenian, dan lain sebagainya. Lalu ada perbedaan transportasi dan komunikasi. Faktor yang keempat adalah keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan sarana transportasi dan komunikasi juga mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Kemudahan sarana ini membawa masyarakat mudah berhubungan dengan masyarakat lain, meskipun jarak dan kondisi alam yang sulit. Sebaliknya, sarana yang terbatas juga menjadi penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Yang kelima, yang terakhir adalah penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Anak sekalian, ada masyarakat-masyarakat tertentu itu yang pikirannya berpikiran terbuka, mudah sekali menerima sesuatu yang baru dari luar. Tapi ada juga satu kelompok masyarakat yang tidak mau menerima perubahan dari luar, dari kelompoknya. Di Indonesia kita kenal ada namanya suku Baduy Dalam, ya. Di suku Baduy Dalam ini anak sekalian tidak mau menerima pengaruh dari luar. Mereka masih tidak menerima teknologi, tidak ada listrik, tidak ada televisi, tidak ada handphone, semua bercocok tanam dengan alat seadanya, ya, tidak menerima sesuatu yang modern. Nah, ini tentu berbeda dengan daerah-daerah yang lain. Dengan suku Baduy luar saja sudah berbeda. Nah, ini tentu akan menghambat terjadinya perbedaan, menghambat terjadinya perkembangan. Nah, sehingga inilah kemudian ada desa-desa yang maju, ada desa-desa yang tertinggal, ya, dan lain sebagainya. Ada masyarakat yang mudah menerima orang asing atau budaya lain seperti masyarakat perkotaan. Namun ada juga sebagian masyarakat tetap bertahan pada budayanya sendiri. Oke, anak sekalian, cukup sampai di sini dulu untuk materi ini. Kalian bisa mempelajarinya kalian bisa buka di bab 4, ya, di Google Classroom bab 4. Lalu kemudian di sini ada materi yang A, keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Lalu kemudian yang B, keberagaman dalam masyarakat Indonesia masih tetap yang sama, ya. Tapi pada indikator yang berbeda. Jadi sudah Bapak sediakan materinya, kalian bisa belajar lebih dulu sebelum Bapak ajarkan. Nah, terima kasih. Nah, anak sekalian, itulah materi kita hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik. Jika kalian masih belum bisa memahami dengan baik, maka kalian bisa buka kembali video ini di YouTube Bapak, yaitu di PPKN Studio. Atau kalian kembali ke Google Classroom untuk membuka materi dengan lengkap. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.